pada hari Minggu pelayanan anak tanggal 7 Februari 2021. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik semua berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Marspel KPA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 361, baitnya yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Kita baca menurut tradisi membaca Mazmur.
Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-18 sampai 19 di bawah judul Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 213, baitnya yang pertama dan ketiga, Dengar Panggilan Tuhan. Baik adik-adik, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Alkitabnya dibuka terlebih dahulu ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Sudah dibuka semuanya? Baiklah, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, ketika Engkau mengizinkan kami untuk boleh bangun dari tidur kami, boleh menghirup udara segar, bahkan boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini, itu semuanya karena kasih yang daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami apa arti dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan untuk berdiri. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Kita membaca secara bergantian. Di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini adik-adik? Luar biasa, pasti dalam keadaan sehat ya adik-adik. Tetap dalam keadaan yang bersuka cita. Karena apa? Karena kita masih boleh ada hingga pada pagi hari ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Cerita tentang firman Tuhan? Iya, semuanya pasti mau, semuanya pasti punya kerinduan. Jadi adik-adik, perikop tentang firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung, atau dapat diistilahkan dengan transfigurasi. Nah adik-adik yang ada di rumah, Yesus dimuliakan di mana ya? Ada yang tahu? Di atas gunung. Nah, jadi adik-adik, ceritanya ini Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung. Nah, Tuhan Yesus tidak sendirian, dia mengajak 3 orang muridnya. Nah, siapa yang murid yang diajak Tuhan Yesus ya? Ada Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Tuhan Yesus mengajak mereka ke atas gunung untuk apa ya adik-adik? Atau adik-adik yang ada di rumah pernah nggak mendaki gunung? Pernah? Nah, ada yang pernah dan ada yang belum kali ya. Karena yang kecil-kecil pasti belum pernah naik gunung. Atau kalau nyanyi naik-naik ke puncak gunung, ada yang tahu? Semuanya tahu karena diajarkan di sekolah. Nah, jadi begitu adik-adik ceritanya tentang Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya ini naik ke atas gunung untuk berdoa adik-adik. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Pada saat Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya malah ketiduran adik-adik. Jadi Tuhan Yesus ngajak mereka ke gunung mau berdoa, murid-muridnya malah tidur adik-adik. Nah adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak adik-adik ketiduran waktu berdoa? Ada yang pernah nggak yang gitu ya? Jadi biasanya tuh kalau malam hari tuh ya diajak mau berdoa, tiba-tibanya ketiduran, lupa aminnya kapan. Aminnya besok pagi. Ada yang begitu kah? Pasti nggak ada. Anak-anak PA, GPI, Maranatha semua ingat waktunya untuk berdoa. Kita yakin dan percaya itu ya kan adik-adik ya. Nah jadi adik-adik, pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa sendirian, maka wajah Tuhan Yesus itu berubah adik-adik. Berubah, jubahnya jadi berkilau-kilauan, bercahaya, terang sekali. Berarti dia itu kayak bercahaya. Itu kenapa ya adik-adik? Kenapa ya pada saat Tuhan Yesus berdoa, raut wajahnya bisa berubah dan ada cahaya yang sangat terang? Itu menunjukkan adanya kemuliaan Tuhan Yesus, kemuliaan Allah nyata terlihat dalam diri Tuhan Yesus adik-adik. Bahkan ketika dia berdoa, muridnya terbangun lihat, wah, mereka takjub. Kok bisa ya Tuhan Yesus berdoa ada cahaya yang sangat terang, wajahnya berkilau, jubahnya juga berubah. Mereka takjub. Bahkan mereka melihat ada Elia dan Musa sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang ada di rumah, ada yang tahu nggak
siapa ya Nabi Musa dan Nabi Elia? Ada yang tahu? Iya, jadi Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel yang melalui dirinya hukum Taurat diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau Elia ada yang tahu? Nabi Elia itu siapa? Nabi Elia adalah nabi besar yang diangkat langsung ke sorga tanpa melalui kematian, adik-adik. Nah, jadi Nabi Elia dan Nabi Musa ini hidup terlebih dahulu sebelum kehadiran Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi pada saat para murid yang terbangun tadi melihat peristiwa itu, maka Simon Petrus itu langsung menawarkan, "Guru, apa boleh kami dirikan 3 kemah?" Dia bilang, 1 untuk guru, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Nah, kira-kira ada yang janggal nggak di sini ya adik-adik? Iya adik-adik, sebenarnya kedatangan Nabi Elia dan Nabi Musa yang berbicara dengan Tuhan Yesus di gunung itu sedang menunjukkan kemuliaan Allah yang puncaknya tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan peristiwa ini adik-adik sebenarnya sudah disampaikan kepada murid-murid Yesus. Tapi kenapa Petrus tidak paham? Karena Nabi Elia dan Musa datang bukan untuk tinggal di dunia, tetapi dia tidak paham karena apa? Tidak mendengar. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari perikop bacaan kita pada pagi hari ini dapat kita baca di ayat 35 adik-adik. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jadi garis besarnya kita harus menjadi pribadi yang dengar-dengaran. Kenapa ya adik-adik? Karena kalau kita tidak mendengar dengan baik, maka kita tidak paham, kita kurang paham, sama seperti kejadian Petrus tadi adik-adik. Nah, jadi sejak kecil anak-anak PA harus belajar menjadi anak yang apa adik-adik? Yang dengar-dengaran. Nah, dengar-dengaran apa adik-adik? Dengar-dengaran terhadap apa? Dengar-dengaran terhadap cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan dapat kita ambil dari mana? Dapat kita baca dari Alkitab. Selain dari Alkitab, dari mana deh? Dari khotbah yang disampaikan oleh kakak Layan pada saat impan. Nah, habis mendengar cerita firman Tuhan, kita juga harus dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua. Karena apa? Karena orang tua kita pasti memberikan pengajaran yang baik untuk adik-adik. Selain nasihat orang tua, apalagi? Pengajaran dari guru di sekolah. Nah, adik-adik, setelah mendengar kita ngapain lagi? Ada yang tahu? Kita harus memperhatikan atau mendengar dengan baik. Jadi pesan yang disampaikan dapat kita terima dengan baik. Nah, setelah mendengar, setelah memperhatikan, ngapain lagi? Tak boleh mendengar aja, tak boleh memperhatikan aja, tetapi kita harus melaksanakan. Karena apa? Tuhan bilang kita harus bisa menjadi pelaku firman yang selalu memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, yang sudah kita baca dari Alkitab. Begitu adik-adik. Nah, sebenarnya kalau adik-adik tadi kita bisa bertatap muka, kita bisa main games adik-adik. Main games di mana adik-adik kakak kasih instruksi atau perintah, adik-adik bisa ikutin. Nah, tapi karena adik-adik ada di rumah dan kakak ada di sini, jadi ada keterbatasan adik-adik. Tapi mungkin adik-adik, sebagian dari adik-adik yang di rumah pasti sudah pernah bermain games ini. Gamesnya itu adik-adik mengikuti perintah kakak, tapi aturannya kakak harus menyebutkan Tuhan Yesus berkata, pegang telinga, maka adik-adik mengikuti perintahnya. Tetapi pada saat kakak bilang gak ada kata Tuhan Yesusnya, adik-adik tidak mengikuti instruksinya. Begitu adik-adik. Tapi karena adik-adik yang ada di rumah boleh bermain nanti dengan kakak.
kakak, adik atau saudaranya atau papa mamanya di rumah aja ya adik-adik ya. Minta papa atau mama kan setelah mendampingi adik-adik, papanya jadi komandan, jadi ketuanya nih. Jadi papanya yang kasih instruksi, adik-adik, kakak atau saudara-saudara yang lain boleh mengikuti aturan dari ketuanya begitu adik-adik. Pasti kalau adik-adik fokus mendengar perintah yang disampaikan, misalnya Yesus berkata pegang telinga kiri, maka adik-adik bisa ikuti instruksinya. Tetapi kalau adik-adik tidak fokus, maka adik-adik pasti akan tidak tepat mengikuti instruksinya. Jadi begitu adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki kerinduan untuk dengar-dengar kepada firman Tuhan, dan kita juga tidak hanya sebagai pendengar, kita juga sebagai pelaku firman. Ya, sampai sedemikian adik-adik cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan responi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan, kiranya COVID-19 ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan secara baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-gereja terkhusus GPIB Maranatha Tanjung Selor. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan beri selalu kesehatan bagi para presbiter, kakak layan. Kiranya kami boleh melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat para adik layan yang sekarang mereka menjalankan sekolah daring. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Kau dapat membuka akal pikiran mereka sehingga apa yang mereka dapat di dalam sekolah daring boleh mereka cermati dan boleh mereka ikuti secara baik Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas kesehatan yang telah Kau berikan kami kepada orang tua kami juga Tuhan. Engkau selalu memberikan kesabaran, Engkau selalu memberikan kekuatan agar mereka dapat merawat kami pada masa pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat kakak layan yang telah bertugas pada hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati, Engkau kuatkan mereka, berikan selalu mereka kesabaran sehingga mereka dapat melayani pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, doa kami belum sempurna, kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan pada murid-murid. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kakak ingatkan kembali persembahan adik-adik digabung dengan persembahan orang tua ya. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membacakan nas persembahan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Adik-adik, kita akan bernyanyi dalam Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini sebanyak 2 kali. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di mana pada pagi hari ini kami masih dapat melakukan ibadah impah. Dan untuk itu Bapa, berkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah persembahan ini dapat menjadi harum dan dapat digunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 345. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Oh berkati kami. Terima kasih ya Tuhan buat rangkaian ibadah hari Minggu pelayanan anak yang baru saja kami nikmati, baru saja kami laksanakan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar dapat kami jadikan sebagai pegangan dalam menjalani aktivitas kami tiap-tiap hari. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu agar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu lah kami serahkan hidup, jiwa, dan raga kami. Biar Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ibadah kita telah selesai adik-adik. Sampai bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.